Halo adik-adik, kembali lagi bersama Miss Putri. Jadi seperti biasa, kali ini kita lagi-lagi akan belajar mengenai matematika. Tapi jangan bosan, karena apa? Karena matematika itu menyenangkan. Oke, jadi kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi turunan fungsi aljabar. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita udah belajar mengenai turunan fungsi aljabarnya, maka sekarang kita mempelajari aplikasinya, pemakaiannya, penerapannya, gitu kan? Jadi kalau kemarin adik-adik mungkin bertanya, untuk apanya kita belajar turunan fungsi aljabar ini, Miss? Gitu kan? Nah, disinilah kita pelajari bahwa ternyata turunan fungsi aljabar itu bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal pada materi lain. Mulai dari kita bisa menentukan gradien persamaan garis singgung, atau yang sering kita sebut dengan M. Kita bisa menentukan persamaan garis singgung, kita bisa menentukan persamaan garis normal, kita bisa menentukan titik maksimum minimum, kita bisa menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan lain-lainnya. Nah, untuk ini yang pertama kita masuk dulu ke aplikasi yang pertama, yaitu turunan fungsi aljabar ini bisa kita pakai untuk menentukan gradien dari persamaan garis singgung, atau sering kita sebut dengan M. Mungkin kemarin udah Miss singgung juga dikit mengenai gradien gitu kan, bahwa gradien itu adalah kemiringan suatu garis. Kita singgung lagi dikit ya. Ada catatan yang perlu Miss kasih. Nah, kalau misalnya kemiringan garisnya seperti ini, dia naik ke atas, maka ini kita sebut dengan gradien positif, di mana M-nya nanti akan bernilai positif. Kalau dia seperti ini gambarnya, M-nya itu nanti negatif, maka dia kita sebut dengan gradien negatif. Kalau garisnya kemiringannya itu datar, maka M-nya sama dengan 0, atau kemiringannya adalah 0. Kita sebutlah dia dengan gradien 0. Nah, catatan ini perlu kita ingat sebelum kita masuk ke pembelajaran kita. Oke. Jadi katanya, kemarin kan kita udah belajar mengenai hubungan gradien dari garis singgung dengan turunan gitu kan, dimana kalau ada M dari suatu garis singgung, maka si M itu merupakan turunan pertama dari si fungsi tersebut, ya kan? Kalau kalian masih ingat, kita udah bahas ini kemarin. Nah, artinya apa? Artinya si gradien garis singgung itu sama aja dengan turunan pertama si fungsi itu, gitu loh. Oke? Nah, kita langsung masuk ke contoh aja biar gampang, ya kan? Oke, lihat. Katanya diketahui suatu fungsi f(x) adalah negatif x kuadrat tambah 3x kurang 4. Nah, tentukanlah yang pertama gradien garis singgung fungsi yang ini. Dan yang kedua kita disuruh mencari gradien garis singgung itu di titik A sama dengan negatif 2,2. Nah, sama kayak turunan kemarin, di mana M ini kan sama dengan turunan pertama si fungsi, ya kan? Sehingga kita turunkan aja, maka M-nya adalah turunan pertamanya. Min x kuadrat adalah min 2x, seperti yang semalam. Kemudian 3x, berarti 3. Nah, kita dapatlah bahwa ternyata bagian A, gradiennya adalah M sama dengan min 2x tambah 3. Sekarang yang bagian B, katanya kita disuruh mencari gradien garis singgung fungsi itu pada titik A min 2,2. Ya tinggal kita masukkan, ya kan? Di M ini kan yang ada nilai X, kita masukkan aja yang nilai X ini, berarti M-nya di titik itu adalah min 2 kali ini, min 2 tambah 3 sama dengan min 4 tambah 3 sama dengan min 1, sehingga gradiennya adalah min 1. Coba kalau kita lihat ini, oh Miss, gradiennya min 1 Miss, berarti dia masuk ke yang nomor 2, gradien negatif. Oke, itu dia untuk aplikasi turunan fungsi aljabar pada penentuan gradien persamaan garis singgung atau M, gitu kan. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu kita bisa menentukan
persamaan garis singgung. Nah, kalau tadi kita menentukan gradiennya, maka sekarang kita mau menentukan persamaan garisnya, ya kan? Nah, coba kita langsung masuk ke rumusnya aja. Jadi katanya persamaan garis singgung itu jadi katanya di sini persamaan garis singgung yang melalui titik X1 Y1 dan memiliki gradien M itu persamaannya adalah yang ini. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, di mana MS ini artinya adalah dia gradien si garis singgungnya. Oke? Kita langsung masuk ke contoh. Contohnya kita ambil contoh yang tadi aja, ya kan? Tentukan persamaan garis singgung. Tadi kan kita disuruh menentukan gradien yang soal yang ini, ya kan? Sekarang kita disuruh menentukan persamaan garis singgungnya dengan soal yang sama. Katanya persamaannya adalah ini, ya kan? Pertama kita cari dulu gradiennya, ya kan? Dari persamaan ini kita cari dulu gradiennya. Oh, ternyata kita udah dapat, Miss, gradiennya adalah negatif 1. Ya udah tinggal kita masukkan aja. Berarti Y kurang Y1 itu sama dengan MS kali X kurang X1. Y-nya tetap, Y1-nya mana? Oh, di sini Y1-nya ini, berarti 2. MS-nya mana? MS-nya adalah yang udah kita cari tadi, yang ini, min 1. X-nya tetap, X1-nya yang ini, berarti dia adalah negatif 2. Kita kerjakan, Y kurang 2 sama dengan min 1 kali X tambah 2. Y kurang 2 adalah min X kurang 2. Y tambah X kurang 2 tambah 2 adalah sama dengan 0, sehingga kita peroleh Y tambah X sama dengan 0 atau X tambah Y sama dengan 0. Sehingga persamaan dari garis singgungnya adalah X tambah Y sama dengan 0. Udah, sesimpel itu gitu. Itu dia untuk yang kedua. Kita masuk yang ketiga, yaitu menentukan persamaan garis normal. Kalau yang tadi kita disuruh menentukan persamaan garis singgung, sekarang kita disuruh menentukan persamaan garis normal. Nah, mungkin adik-adik bingung apa itu garis normal, Miss, gitu kan. Jadi, garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Udah tahu ya tegak lurus itu seperti apa gitu kan. Jadi, garis yang tegak lurus terhadap garis singgung itu kita sebut dengan garis normal. Nah, Miss buat di sini. Adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Nah, jadi persamaan garis normal yang melalui titik X1 Y1 itu adalah sama seperti ini, hanya saja bedanya kalau di sini dia gradien garis singgung, maka di sini dia jadi gradien garis normal. Jadi biar Miss tulis. Jadi persamaannya sama kan? Bentuknya sama, hanya saja di sini kita mencari gradien garis normalnya, sementara ini adalah gradien garis singgung. Nah, ada catatan, mungkin kalian masih ingat ini. Ini dipelajari di SMP, ya kan? Garis itu dikatakan tegak lurus ketika si gradien garis 1 dikalikan si gradien garis 2 itu nilainya harus min 1. Ini adalah syarat kedua garis ini tegak lurus. Nah, sekarang garis satunya mana, Miss? Garis satunya misalnya ini, ya kan? Garis 2-nya ini. Berarti gradien garis satunya adalah MS dan gradien garis 2-nya adalah MN, ya kan?
Sehingga dari sini bisa kita tarik bahwa gradien garis singgung dikalikan dengan gradien garis normal itu harus sama dengan 1. Karena apa? Karena tadi kita udah bilang bahwa garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung, ya kan? Nah, sehingga dari sini kita bisa otak-atik lagi untuk mencari MN-nya adalah min 1 per MS. Sampai sini paham ya? Oke. Tadi kita udah dapat nih MS-nya. MS-nya berapa? Min 1, ya kan? MS-nya min 1, sehingga kita masukkanlah. Berarti MN-nya adalah min 1 per min 1 sama dengan 1. Kita udah dapat MN-nya, berarti tinggal kita masukkan untuk mencari persamaan garis normalnya, di mana Y kurang Y1 itu kan tadi katanya sama dengan gradien garis normal dikali X kurang X1. Y1-nya mana, Miss? Tadi, yaitu 2. MN-nya mana? 1. Kemudian X-nya tetap, kemudian X1-nya mana? X1-nya adalah negatif 2. Negatif 2. Kita masukkan. Y kurang 2 itu sama dengan 1 kali X tambah 2. Y kurang 2 itu sama dengan X tambah 2. Sehingga Y kurang X kurang 2 itu sama dengan 0. Y kurang X kurang 4 sama dengan 0. Kita kedepankan yang X-nya dan kita ubah menjadi negatif, yaitu semua ruas kita kalikan dengan negatif, sehingga dia adalah X kurang Y tambah 4 sama dengan 0. Sehingga persamaan garis normalnya adalah X kurang Y tambah 4 sama dengan 0. Oh ya, yang ini soalnya tetap yang ini, ya kan? Tadi Miss nggak buat soalnya di sini ya. Soalnya tetap yang ini. Untuk soal ini, maka persamaan garis normalnya adalah X kurang Y tambah 4 sama dengan 0. Oke, kita masuk ke aplikasinya yang lain, yaitu yang keempat. Aplikasinya yang keempat adalah menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai nilai maksimum dan nilai minimum dan minimum suatu fungsi ini sering kita sebut dengan nilai ekstrim, ya kan? Dimana nilai ekstrim ini terbagi menjadi 2, ekstrim maksimum dan ekstrim minimum, ya kan? Dimana nilai ekstrim ini terjadi di 3 titik kritis. Yang pertama dia terjadi di ujung-ujung selang, yang kedua dia terjadi di titik stasioner, dan yang ketiga dia terjadi di titik singular. Nah, apa itu, Miss? Nggak tahu, nggak ngerti, bingung gitu kan. Untuk lebih jelasnya Miss akan jelaskan, tapi sebelumnya Miss gambar dulu grafiknya biar nanti menjelaskannya gampang dan tidak terlalu memakan waktu gitu kan. Oke, Miss gambar dulu ya. Oke, mari kita bahas bersama. Jadi katanya tadi kan nilai ekstrim itu terjadi di titik-titik kritis, di mana titik-titik kritis ini ada di ujung-ujung selang, ada di titik stasioner, dan juga ada di titik singular. Kita bahas yang pertama, yaitu titik-titik kritis yang ada di ujung-ujung selang. Apa itu ujung-ujung selang, Miss? Gitu kan? Nah, jadi ujung-ujung selang ini biasanya ditentukan atau diberitahu di soal. Misalnya, di soalnya adalah fx sama dengan min x kuadrat tambah 3x kurang 4 pada selang A, B gitu kan. Nah, itulah yang kita sebut dengan ujung-ujung selang. Nah, jadi tadi kan kita udah tahu di mana ujung-ujung selangnya, yaitu di A dan B gitu kan. Nah, di X sama dengan A lah nanti yang terjadi titik maksimum, dan di X sama dengan B terjadi titik minimum atau sebaliknya. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu titik stasioner. Nah, jadi titik stasioner ini tercapai ketika nilai turunan dari si fungsi di titik tersebut adalah 0. Sehingga kita tulis seperti ini. Titik X sama dengan C
ketika turunannya 0, maka disitulah terjadi titik stasioner. Nah, kita lihat gambar yang ini. Ciri-ciri titik stasioner itu biasanya garis singgung di titik itu mendatar. Coba kita lihat yang ini kan. Kan kalau kita tarik garis singgung dia datar. Dia datar. Ya kan? Sehingga secara matematisnya kita bisa lihat yaitu ketika si f aksen c-nya sama dengan 0 berarti gradiennya 0 ya kan, karena kita udah sepakat bahwa turunan pertama suatu fungsi itu adalah nilai dari gradien garis singgung ya kan. Turunan pertamanya aja udah 0 ya kan, berarti gradien garis singgungnya adalah 0. Sehingga sesuai dengan kesepakatan kita tadi, kalau gradiennya 0 maka garis itu mendatar. Sehingga paslah tadi yang kita bilang ciri-cirinya ya kan. Oke, kita masuk ke yang ketiga, titik singular. Titik singular ini terjadi ketika nilai turunan di titik tersebut nggak ada turunannya gitu. Nah, kalau kita lihat gambar ini, biasanya kalau dia terlalu curam gitu kan, terlalu tajam, itu menandakan bahwa tidak ada turunan di titik itu. Kemudian kita lihat yang ini. Dari sini, dari yang titik ini, kita bisa tahu bahwa limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Makanya dia tidak kontinu gitu kan. Nah, ketika dia tidak kontinu, maka itu artinya bahwa fungsi ini tidak ada juga turunannya, gitu. Oke? Nah, ketiga inilah yang menjadi tempat-tempat di mana terjadinya titik kritis. Ya kan, yang tadi Miss jelaskan yang tiga ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk aja ke contoh. Sebenarnya contohnya nggak seribet ini kan udah panjang kali lebar kali tinggi gitu kan. Contohnya simple. Ayo kita lihat contohnya ya. Tentukan titik-titik kritis. Salah. Oke, kita lihat. Katanya, tentukan titik-titik kritis serta nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x) sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 3x pada selang min 1/2,2. Oke, langkah pertamanya kita harus cari dulu satu persatu yang tiga ini. Mana ujung-ujung selangnya, mana titik stasionernya, mana titik singularnya. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu. Kita cari dulu ujung-ujung selangnya. Nah, dari soal kita udah tahu ujung-ujung selangnya ini, Miss, gitu kan? Berarti ujung-ujung selangnya adalah x sama dengan min setengah dan x sama dengan 2. Nah, udah dapat. Kita lanjut mencari titik stasionernya. Oke. Katanya titik stasioner itu tadi terjadi atau tercapai ketika turunan dari fungsi itu 0. Berarti kita bisa tulis di sini bahwa titik stasioner ini terjadi ketika f aksen s sama dengan 0. Kita masukkan. Berarti turunannya adalah min 2x pangkat 3 berarti min 6x kuadrat tambah 6x. Ini tahu ya dari mana ya? Nah, kita udah dapat nih. Berarti kita bisa buat ini sama dengan 0, ya kan? Kita buat di sini biar lebih rapi, min 6x kuadrat tambah 6x. Katanya itu harus sama dengan 0. Biar apa? Biar titik stasionernya tercapai, gitu kan? Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6, ya kan? Berarti kita peroleh min x kuadrat tambah x sama dengan 0. Kita kalikan dengan negatif sehingga kita peroleh x kuadrat kurang x sama dengan 0. Kita faktorkan x kali x kurang 1 itu sama dengan 0 sehingga kita peroleh x-nya adalah 0 dan x-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita udah dapat titik stasionernya ternyata x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Ketiga, kita cari titik singularnya. Oke. Kita lihat dari soal di mana f(x)-nya adalah min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat. Nah, di sini titik singularnya tidak ada. Kenapa, Miss?
Kenapa gitu kan ya? Nah, jadi titik singularnya itu tidak ada karena apa? Karena ini kan fungsi polinom. Fungsi polinom itu di semua bilangan real itu dia terdefinisi. Dia juga kontinu dan dia juga diferensiabel. Jadi sesuai dengan tadi definisi dari titik singular, dia turunannya tidak ada. Sementara yang polinom ini ada gitu kan. Sehingga apa? Sehingga titik singularnya tidak ada. Sehingga titik-titik kritisnya hanya yang ini. Nah, jadi untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya, kita tinggal masukkan yang nilainya ini satu persatu gitu. Oke, kita coba ya. Yang pertama, untuk F sama dengan, kita mulai dari atas, min setengah. Kita masukkan ke fungsinya. Berarti min 2 kali min setengah pangkat 3 tambah 3 kali setengah pangkat 2 itu adalah min 2 kali min 1/8 tambah 3 kali 1/4. Diperolehlah dia adalah 1/4 tambah 3/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Kita peroleh. Kemudian untuk F-nya 2, kita masukkan min 2 kali 2 pangkat 3 tambah 3 kali 2 kuadrat. Berapa ini? Min 2 kali 8 tambah 3 kali 4. Min 16 tambah 12 sama dengan min 4. Oke, kita lanjut. Sekarang kita cari untuk yang X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 1. Oke, lanjut ke F0. Maka F0-nya adalah min 2 kali 0 pangkat 3 tambah 3 kali 0 pangkat 2. Berapa ini? 0. Kemudian si F yang terakhir, F1, itu adalah min 2 kali 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 pangkat 2. Ini adalah min 2 tambah 3 sama dengan 1. Jadi, kita lihat. Kita kan disuruh mencari nilai maksimum dan minimum. Namanya udah maksimum berarti nilai paling tinggi itu kan. Kita lihat dari yang keempat ini. Nilai paling tinggi ternyata adalah 1 Miss gitu kan. Jadi si F mana yang 1, F setengah ini itu sama dengan si F1. Sama dengan 1 itu adalah nilai maksimumnya. Kemudian nilai minimumnya mana? Yang paling kecil adalah min 4. Sehingga si F2 itu sama dengan min 4 adalah nilai minimum. Gampang kan? Nggak seribet yang ini kan? Cuman kalau kita nggak tahu ini, mana mungkin kita tahu caranya ini gitu kan. Nah, jadi dengan berakhirnya soal kita yang tadi itu, maka berakhirlah materi kita pada hari ini. Itu dulu untuk materi kita hari ini. See you besok.